Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah pada video kali ini insyaallah kita akan tetap masih membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di video pertama dan video kedua kita sudah membahas tentang tentang pengertian kitab, suhuf, ya, kemudian penyelewengan, at-tahrif, ya, kemudian penyimpangan dan perubahan-perubahan yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan membahas 3 penjelasan, ya, yaitu tentang kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Kemudian kita akan juga membahas tentang sikap bagaimana kita mencintai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Oke, insyaallah mari kita berdoa sebelum memulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, teman-teman semuanya sudah siap? Ya, siap. Oke. Bismillah. Kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi apa sih kedudukan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya? Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Apa sih kedudukannya Al-Quran? Pertama, kedudukan Al-Quran ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran menghapus kitab-kitab terdahulu, baik secara lafaznya maupun secara hukumnya, ya. Jadi Al-Quran menghapus kitab-kitab terdahulu, ya. Kemudian kenapa, ya, dihapus secara lafaz maupun hukum? Karena di dalam kitab-kitab tersebut ada at-tahrif. Apa itu at-tahrif? Penyimpangan dan perubahan. Dan juga hukum-hukum di dalam kitab-kitab terdahulu sifatnya khusus. Kok bisa khusus? Ya sudah, di video pertama kita sudah jelaskan bahwa Zabur diturunkan untuk siapa kaumnya, ya. Jadi ada untuk Bani Israil saja, Nasrani saja, orang Yahudi saja, jadi khusus. Tapi Al-Quran secara umum, secara keseluruhan. Oke, lanjut. Kedudukan Al-Quran yang kedua di antara kitab-kitab terdahulu, sifat isinya yang merangkum kitab-kitab terdahulu. Jadi isi Al-Quran merangkum kitab-kitab sebelumnya. Jelas? Lanjut? Oke. Kemudian yang ketiga, sifatnya yang umum bagi seluruh umat manusia, baik dimanapun, ya, dan kapanpun. Jadi seluruh umat manusia. Kemudian keempat, Al-Quran berisi dasar petunjuk bagi manusia beserta cabang-cabangnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ya, dasar-dasar petunjuk juga cabang-cabangnya di dalam Al-Quran. Inilah kedudukan Al-Quran. Kemudian kedudukan yang terakhir, yang kelima adalah Allah berjanji akan menjaganya. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Ya, Ustaz akan bacakan, bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Jadi jelas teman-teman, ya. Sudah dijelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 9 bahwa sesungguhnya kamilah, kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar yang memeliharanya. Jelas, ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua kita, yaitu sikap mencintai Al-Quran. Bagaimana sih kita mencintai Al-Quran? Sweet. Bagaimana sikap kita mencintai Al-Quran? Apakah Al-Quran cinta kita Al-Quran kita taruh dalam lemari, lalu nggak dibaca-baca, lalu ditaruh di lemari dimakan rayap? Apakah itu sikap kita mencintai? Tidak. Ya, ternyata sikap kita mencintai Al-Quran bukan seperti itu.
Jadi insya Allah kita akan bahas 5 sikap kita mencintai Al-Quran. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan. Kita pelajari Al-Quran, itu bukti cinta kita kepada Al-Quran. Mempelajari dan mengajarkan, diajarkan kepada orang lain. Kemudian, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman membina jiwa dan diri. Kalau ada orang yang suka galau-galau gimana? Jarang buka Al-Quran, jarang dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi menjadi sikap kita mencintai Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman jiwa dan diri kita, membina jiwa diri kita. Nah, gitu kan? Selanjutnya yang ketiga, menerima dan tunduk apapun hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian keempat, mendakwahkan kepada orang lain. Ayo, sini belajar Quran, cinta Quran, itu bukti juga. Bukti kita cinta kepada Al-Quran, menyuruh orang, mendakwahkan kepada orang untuk cinta kepada Al-Quran juga. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, sikap kita mencintai. Nah, terakhir adalah membumikan Al-Quran. Apa itu membumikan? Apakah ditaruh di tanah saja? Bukan. Maksudnya teman-teman, membumikan Al-Quran adalah menegakkannya di atas permukaan bumi. Kita sebarkan Al-Quran agar semua orang cinta dengan Al-Quran, membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca terjemahan tafsirnya, dan mengamalkan dalam kehidupannya. Itulah membumikan Al-Quran. Jelas teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Siap? Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita membahas tentang bagaimana sikap kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Jadi, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Perlu diketahui sebelumnya dulu ya, sebelum kita masuk pembagian-pembagiannya, karena ada 4 pembagian meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kitab suci lain yang mampu menandinginya, karena sifatnya yang universal. Apa itu universal? Berkeseluruhan. Ya. Sikap kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup? Pertama, ada 4. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Al-Quran sebagai petunjuk. Ketiga, Al-Quran sebagai pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Al-Furqan, ya, bainal haq wal batil. Jadi, yang baik dan yang buruk, yang jelek dan yang buruk, ya, gitu ya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup yang terjaga kemurniannya, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup yang terjaga kemurniannya. Tidak ada karena Allah yang menjaganya. Tidak akan ada perubahan, ya, karena Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Oke? Mungkin itu saja pada pembahasan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Oke? Untuk selanjutnya insyaallah pantengin video selanjutnya. Insyaallah kita akan bahas materi-materi yang lain, karena materi ini beriman kepada kitab Allah telah selesai. Oke, pantengin terus channel Dai Firsyah Brother bersama Ustadz Firsyah. Syukron ala ihtimamikum. Jangan lupa subscribe, ya. Kemudian ada tombol lonceng tuh di sampingnya tuh, ya. Diklik sampai ting gitu kan, agar dapat notifikasi video-video terupdate dari Ustadz. Kemudian jangan lupa share, like, dan komen. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.